Assalamualaikum semuanya. Kalian udah tahu ya, sesuai video kali ini, jadi Piu mau nge-share atau ngejelasin atau mungkin udah ada beberapa yang tanya, Kak Piu gimana sih ketemu sama suami, kok bisa sampai nikah? Jadi di video kali ini pokoknya spesial aja ya ke kalian, dimana sih kenalnya sama suami. Awal kenalnya itu sama suami tahun 2017 lewat freelancer. Kan emang sih kita juga di satu grup yang freelancer itu kita udah maksudnya Piu tahu gitu itu tuh Adil, dan dia tahu kalau misalkan View juga grup sama dia gitu freelancer, tapi kita nggak pernah yang namanya diskusi atau gimana. Jadi sekilas kayak oh iya ini dia juga partner kerja gitu atau partner bareng. Pas Juli 2017 ternyata dia itu ngechat di Facebook, kirim pesan teks gitu, hai. Dan Piu nggak langsung buka pas Juli itu, sekitaran habis 2 bulan setelah chat itu masuk baru Piu buka dan Piu tahu oh iya Adil ini ngirim pesan gitu kan. Tapi nggak langsung Piu balas juga tuh habis dibuka, karena Piu sendiri itu nggak bahasa Inggris gitu kan, kayak belum leluasa. Pokoknya bisa dibilang tuh belum bisa lah waktu itu. Terus sekitaran 2 bulan akhirnya Piu lihat kasihan juga gitu kan, nggak dibales. Jadi Piu balas kan, hello gitu kan, kayak sekedar. Terus dia nanya kayak how are you. Terus dari tulisan Inggrisnya juga yang kayak singkat-singkat gitu kan, nambah nggak ngerti ya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, apaan sih ini. Dan akhirnya tuh di situ lucunya tuh Piu bolak-balik buka tutup Google Translate gitu untuk balesin chat dari dia. Dan meskipun kita udah chatan nih, udah saling kenal, udah saling sapa, tetap nggak yang kayak setiap hari jalan gitu, maksudnya chatan atau nanya kabar atau sekedar nanya-nanya. Jadi kayak itu Juli pertama chat, terus abis itu seminggu Piu balas, dan dia juga balasnya tuh sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian. Dan Piu juga sama kayak gitu, kayak ngebalesnya 1 minggu kemudian, 2 bulan kemudian, ada bahkan yang sampai kayak 5 bulan kemudian baru kita balas gitu kan ya. Nah akhir-akhirnya di tahun 2018 kalau nggak salah, pertengahan 2018, dari Juli 2017 ke pertengahan 2018 itu 1 tahun, itu baru dia itu minta nomor WhatsApp. Nggak kasih, malah yang Piu kasih itu nama Instagram Piu. Dan dia bilang di situ dia nggak punya Instagram, dia nggak punya Instagram, dia pengennya WhatsApp number. Piu kasih nomor WhatsApp ke Adil, ya udah nih ini nomor WhatsApp ya, ya udah. Terus dia bilang gitu. Akhirnya udah tuh dikasih kan nomor WhatsApp, simpen. Terus dia ngechat pertama kali tuh di WhatsApp, langsung habis dia simpen mungkin dia ngetes ya kayak kita, hai gitu. Terus kayak Piu oh iya hai. Nah disitu kita ngobrol beberapa percakapan kayak gimana kabar kamu kayak gitu. Terus akhirnya 2018 udah tuh, itu juga sama, meskipun kita udah saling nge-save number, kita udah saling punya gitu nomor masing-masing, nggak yang kayak setiap hari ngechat gitu atau ngobrol gimana. Akhirnya di tahun 2019 nya di chat itu tuh dia nanya di Indonesia itu tuh apa gitu, tempat apa yang famous untuk visitor, untuk turis gitu. Kalau misalkan dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka datangnya kemana? Akhirnya Piu kasih kan beberapa list nama kota di Indonesia, kayak Bali, terus kayak Jogja juga. Terus kata dia oh iya Bali bagus nih, sama Jakarta juga bagus. Sampai akhirnya dia kayak nanya, mulai belajar, pengen tahu bahasa Indonesia, nanya budaya Indonesia tuh kayak gimana. Tahun 2019 kita udah mulai tuh kayak sering chatan, udah nanya. Pas pertengahan September kalau nggak salah atau Oktober, terus dia ngasih tahu tuh, aku udah bikin list nih, aku kayaknya pengen ke Indonesia aja deh tahun ini.
karena kan dia tuh di kerjaan dia selain freelancer sama kayak View yang kita ketemu ini, ya udah kata View ke Indonesia beneran, ya udah dia bilang ke View, bisa nggak ya kita ketemu, nanti aku kesana, kita ketemunya itu di awal tahun 2020, tepatnya di Jakarta atau Monas. View ke situ nemuin dia. Ini di sini ya fotonya, itu dia di Monas. Akhirnya kita ngobrol tuh sebentar, itu di Monas. Waktu 2020 awal itu belum ada corona ya. Kita ngobrol, minum, makan, kayak gitulah, kayak di cafe gitu. Terus cuman 2 atau 3 jam kalau nggak salah kita ketemu. Setelah kita udah ketemu 3 jam atau 4 jam itu, Piu izin pamit pulang ke dia. Terus dia juga mau balik ke hotelnya atau apartemen waktu itu dia nginepnya, Piu nggak tahu. Akhirnya udah, nah setelah dia pulang ke negaranya, nah akhirnya tuh dari situ tuh kita berjalan, ngomong WhatsApp, mulai juga video call gitu kan ya. Udah balik ke sana kita banyak ngobrol ini itu tentang itu. Mungkin dia ngerasa feeling something gitu ya, maksudnya chemistry atau apa. Terus Piu juga nyaman gitu, oh ya dia yang nggak neko-neko atau yang nggak macem-macem obrolannya juga, ngomongnya juga, bahasanya juga. Jadi akhirnya ya udah kita berjalan satu sama lain, kenal satu sama lain, sharing tentang satu sama lain. Tanggal 13 Maret 2020 dia nge-WhatsApp gini, mau nggak kamu nikah sama aku datang ke Indonesia, kita nikah, kita tinggal di Indonesia. Piu bilang ke orang tua, terus gimana nih ada orang luar ngajakin Piu nikah. Orang tua bilang ya udah terserah View aja gitu, kalau misalkan View mau ya udah mereka ngedukung, kalau walaupun enggak juga ngomongnya secara baik-baik. Akhirnya di situ Piu sempat istikharah gitu kan. Akhirnya Piu jawab ya udah Piu mau. Akhirnya Piu bikin visa itu dari Piu karena kita pengen tinggal di Indonesia dulu. Akhirnya Piu ke konsultan, mulai proses itu Maret. Akhir Maret Piu langsung telepon kan ke konsultannya kalau misalkan ini dan langsung ngasih tahu ke dia juga. Akhirnya dia kirim semua persyaratannya, kita mulai proses pokoknya, dan kita dapat visa itu terbit online. Visa tuh yang buat dia kedutaan di negaranya nih, di sini di Pakistan, 10 April kalau nggak salah. Dan ternyata tanggal 2 Aprilnya itu benar-benar yang COVID-19 itu ternyata masuk ke Indonesia tanggal 2 April kan, yang pertama kasusnya. Penerbangan ditutup, di mana-mana lockdown, semuanya hancur. Padahal di situ posisinya dia udah dapet yang visa itu yang buat kedutaannya. Jadi dia di situ tinggal ke kedutaan Indonesia di Pakistan. Terus nanti dia dapet tuh visanya. Habis itu dia tinggal langsung datang ke Indonesia. Tapi karena COVID ini akhirnya semuanya tertunda. April tuh 5 bulan setelah April, di bulan September, akhir September itu dia bisa ngedapetin visa dari kedutaan. September kita dapet visa, tapi masih bingung juga tuh karena masih lockdown kan. Kalau kayak gini kita kan bingung mau ngebukingnya juga, ke KUA-nya juga bingung. Terus akhirnya dia ngabarin ya udah dia ketemu di pihak agensinya dia itu, ngabarin kalau misalkan ada nih untuk tiket penerbangan ke Indonesia. Jelasin, Piu bilang ke orang tua nggak usah persiapan itu dulu, yang penting si Adil datang dulu ke sini. Dan akhirnya finally di tanggal 22 Oktober 2021 dia ngebooking tiket yang baru, tapi dengan visa yang sama ya. Datang ke Indonesia itu tanggal 22 Oktober 2021 jam 10:15 malam. Piu jemput dia ke bandara sendiri, naik Grab dan nungguin. Dan mungkin karena emang musim-musimnya coronavirus ya, COVID-19 ini, pengecekan juga mungkin di imigrasi lama, ngambil tas juga lama.
Itu Piu nunggu kalau nggak salah sampai jam 12 malam di bandara. Nggak begitu banyak orang, tapi emang ada beberapa sampai dengan selamat, nggak ada gangguan apapun. Terus kita nggak di situ, nggak ke rumah Piu doang. Piu langsung sama teman Piu, ada 2 orang perempuan yang nemenin Piu, yang ngebantu Piu untuk semuanya, persiapannya segala macam. Namanya Elvi sama Asma. Thank you ya semuanya, thank you. Jadi malam itu mereka berdua nemenin Piu. Kita siapin kos-kosan gitu, kayak semacam kos-kosan buat Adil. Karena kan kita sebenarnya tuh kita planningnya itu, rencananya itu dia datang mau langsung akad, tapi kan karena nggak bisa kan, karena itu kedatangannya malam. Jadi 22 dia datang dan tanggal 25 Oktober kita nikah secara resmi agama ya, tapi belum dapat buku nikah karena emang mendadak banget, cuman waktu 3 hari ngepersiapin semuanya. Sedangkan dokumennya itu buat dokumen aja tuh sebulan 2 bulan kan gitu. Pasti kalian juga ngerasain yang nikah langsung dapat buku nikah itu sebulan kan. Fotonya ini tanggal 25 Oktober 2020. Setelah nikah, alhamdulillah dong, nikah lancar, semuanya lancar, keluarga hadir semuanya. Dan udah resmi nih jadi suami istri, dan dari situ kita baru yang namanya proses buku nikah. Gimana sih ngurus buku nikah, susah atau enggak buku nikah, karena kan beda negara. Sebetulnya untuk buku nikah sendiri itu Piu prosesnya setelah akad nikah itu, dan kita akhirnya dapet buku nikah itu di November tahun 2021. Kalau kalian mau tahu gimana caranya ngedapetin buku nikah itu, syaratnya apa aja, prosesnya gimana dari awal sampai dapat tuh buku nikah, nanti itu selanjutnya Piu jelasin di video selanjutnya ya. Untuk video hari ini, untuk video kali ini cukup segitu. Bagi kalian yang penasaran gimana ketemu, agak panjang perjalanan pengalaman Piu sendiri, dari ujian, dari perkenalan, dari ujiannya mau nikah sampai akhirnya jadi suami istri. Semoga kalian suka, termotivasi. Itu sekian pengalaman Piu sendiri gimana nikah sama Adil, orang Pakistan, Indonesia Pakistan. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye. Assalamualaikum.